Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Dahat. Di sebuah kota kecil bernama Mandawa di Rajasthan, polisi wanita subinspektur Anjali Bhati ditugaskan menyelidiki kasus kematian seorang wanita yang ditemukan tewas di kamar mandi umum. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Andri Haryanto 84, Ewiser Liawati 4876, Pratiwi Darmastuti, Pucuk Jawau 6713, Putra Yulianto 6401. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Miminnya. Awalnya, kematian tersebut dianggap seperti bunuh biasa. Namun setelah beberapa kejadian serupa terjadi, Anjali mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres, dan penyelidikan dari polisi Anjali pun dimulai. Suatu hari di kota Mandawa, Provinsi Rajasthan, hiduplah seorang polisi wanita yang tangguh bernama Anjali. Anjali mempunyai kekasih bernama Sani. Mereka berdua tekun menjalin latihan bela diri. Di sisi lain, seorang guru bernama Anan sedang mengajar di sekolah. Selain menjadi guru, Anan juga menjadi ketua program mengajar gratis anak-anak kurang mampu di pelosok desa. Setelah mengajar, Anan pulang ke rumah. Anan mempunyai anak bernama Kabis dan istri bernama Fana. Fana bekerja sebagai pegawai hotel. Anan sangat mencintai Fana. Namun, semua itu berubah ketika Anan melihat chat WhatsApp Fana dengan teman kerja Fana bernama Jai. Fana dan Jai telah berselingkuh. Anan sakit hati kepada Fana. Anan diam saja dan bersikap seakan-akan tidak tahu tentang perselingkuhan itu. Sejak perselingkuhan itu, perilaku Anan terhadap wanita berubah. Anan menjadi suka berkenalan dengan para gadis asing di pinggir jalan. Mayoritas gadis itu berasal dari kasta rendah yang miskin. Anan mendapatkan nomor handphone para gadis itu. Anan juga menggunakan nama-nama palsu ketika berkenalan dengan para gadis itu. Dari semua gadis yang Anan kenal saat ini, yang paling dekat adalah Krishna. Anan mengajak Krishna untuk kawin lari. Krishna pun bersedia. Krishna meninggalkan sepucuk surat untuk abangnya dan mengambil beberapa perhiasan. Suatu hari, Krishna keluar dari rumah dan kawin lari dengan Anan. Beberapa bulan kemudian, Anjali bekerja seperti biasa. Anjali dan rekannya bernama Pargi menghadap atasan mereka bernama Devi. Mereka bertiga sedang menangani kasus kawin lari. Si pria adalah pemuda muslim bernama Altaf, sedangkan si wanita bernama Rajni yang beragama Hindu. Keluarga Rajni adalah keluarga kaya dan terhormat yang berasal dari kasta tinggi. Anjali pergi ke KUA untuk mencari informasi. Ternyata benar bahwa Altaf dan Rajni sudah menikah. Malam hari, Fana bekerja seperti biasa di hotel. Setelah bekerja, Fana melakukan enak-enak dengan Jai. Pagi hari, Abang Krishna bernama Murli datang ke kantor polisi. Murli terus mendatangi kantor polisi dan memohon kepada Pargi agar segera menemukan Krishna yang sudah lama menghilang. Namun, Pargi cuek saja terhadap kasus hilangnya Krishna, karena Krishna hanya kawin lari. Murli bingung dan mulai putus asa. Tak lama kemudian, politikus yang beragama Hindu bernama Mahipal berhasil menangkap Altaf. Mahipal dan para anak buahnya mendatangi kantor polisi dan berdemo. Mahipal mengatakan para gadis Hindu kasta tinggi tidak boleh menikah dengan pria kasta rendah, apalagi dengan pria yang berbeda agama. Mahipal lalu membawa Altaf ke hadapan Devi. Altaf ditahan sementara waktu di kantor polisi. Terlihat Pargi sangat tunduk kepada Mahipal. Melihat kekuatan Mahipal, Murli meminta tolong kepada Mahipal untuk mencari Krishna. Mahipal bersedia membantu. Mahipal mendesak Devi agar segera menemukan Krishna. Devi menyerahkan kasus Krishna kepada Anjali. Anjali langsung menginterogasi Murli. Murli mengatakan ia tidak tahu dengan siapa Krishna kawin lari. Krishna hanya meninggalkan sepucuk surat dan mengambil beberapa perhiasan.
Devi menginterogasi Altaf dengan lembut. Altaf mengatakan ia dan Rajni saling mencintai. Devi merasa kasihan dengan Altaf. Devi dan Anjali lalu mendatangi rumah Rajni. Mereka berdua bertemu dengan ayah Rajni bernama Thakur. Thakur tidak mempersilahkan Anjali masuk ke dalam rumahnya karena Anjali berasal dari kasta rendah. Devi meminta izin kepada Thakur untuk menemui Rajni namun ditolak. Sore hari, Pargi mendatangi Kapolsek hanya untuk mencari muka. Kapolsek adalah polisi bodoh yang tidak berintegritas. Di sisi lain, Anjali mendatangi rumah Murli untuk mencari informasi. Ibu Murli tidak peduli lagi dengan Krishna yang sudah menghancurkan kehormatan keluarganya dengan melakukan kawin lari. अब वो जाना है और जी के साथ भागी है वो जाना है। अरे हमारी माँ पता तो चले। Malam hari, Anan masuk ke dalam mobil van-nya. Mobil van itu adalah perpustakaan berjalan milik Anan. Perpustakaan berjalan itu Anan gunakan untuk mengajar anak-anak di pelosok desa secara gratis. Di dalam mobil van itu ada celah sempit yang tak terlihat. Di celah sempit itu, Anan menyimpan koleksi foto para gadis kenalannya. Pagi hari, Anan, Vana, dan Kapis jalan-jalan bersama adik Anan bernama Shiv. Shiv adalah pengusaha toko emas. Mereka semua pergi ke rumah ayah mereka dan melakukan doa bersama. Setelah itu, mereka semua kembali pulang. Kapolsek menelepon Devi dan memerintahkan Devi untuk memindahkan Altaf ke penjara pusat kota. Devi tahu Altaf akan dibunuh oleh Mahipal di penjara pusat kota. Karena itu, Devi membuat rencana untuk menyelamatkan Altaf. Malam hari, Anjali makan bersama ibunya. Ibu Anjali terus mendesak Anjali agar segera mencari jodoh dan menikah. Namun Anjali cuek saja. Setelah makan, Devi menelepon Anjali dan memberitahu rencananya untuk menyelamatkan Altaf. Anjali dengan senang hati akan melakukan hal itu. Subuh hari, Devi dan Anjali mengenakan topeng dan menculik Altaf dari kantor polisi. Devi dan Anjali naik mobil curian berwarna biru dan mengantar Altaf ke pinggir jalan. Altaf lalu dipersilahkan kabur keluar kota. Setelah itu, Devi dan Anjali meletakkan mobil curian itu di pinggir jalan sepi. Tak lama kemudian, Kapolsek marah besar kepada Devi atas kaburnya Altaf. Kapolsek menyerahkan kasus Altaf kepada Pargi. Pargi akan mencari tahu siapa yang menculik Altaf. Terlihat, Anan sedang di warnet dan melakukan video Skype dengan teman wanitanya yang bernama Fatma. Selesai mengobrol dengan Fatma, Anan pergi ke tempat sepi dan merapikan koleksi handphonenya. Anan lalu menggunakan SIM card lain dan menelepon para gadis lainnya. Setelah menelepon, Anan mencabut nomor SIM cardnya dan menyimpan nomor-nomor SIM card itu di dalam kotak. Di sisi lain, Pargi menemui pegawai Cybercell bernama Kasim. Pargi memerintahkan Kasim untuk mencari tahu panggilan masuk ke nomor handphone Krishna. Setelah ditelusuri, nomor SIM card atas nama Javed sering melakukan panggilan masuk ke nomor handphone Krishna. Pargi yakin Javedlah yang kawin lari dengan Krishna. Pargi gegabah dan memberitahu hal ini kepada Mahipal. Mahipal marah karena Mahipal tahu Javed adalah seorang Muslim. Mahipal dan para anak buahnya langsung menculik Javed. Mahipal dan para anak buahnya membawa Javed ke rel kereta api di luar desa. Devi marah kepada Pargi karena memberitahu informasi Javed kepada Mahipal. Anjali langsung bergerak untuk menyelamatkan Javed. Terlihat Mahipal dan para anak buahnya akan membunuh Javed dengan mengikat Javed di rel kereta api. Beruntung, Anjali datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Javed. Javed lalu dibawa ke kantor polisi terdekat dan diinterogasi. Javed mengatakan ia tidak tahu dan tidak kenal dengan Krishna. Nomor SIM card Javed selama ini dipakai oleh adiknya yang bernama Fatima. Beberapa bulan lalu, Fatima kawin lari dan menghilang. Javed dan keluarganya sudah melaporkan hal ini kepada polisi. Namun kepolisian cuek saja. Devi, Anjali, dan Pargi kaget mendengar hal itu. Korban yang hilang bertambah lagi 1 orang. Javed mengatakan ia tidak tahu Fatima menikah dengan siapa. Fatima hanya meninggalkan sepucuk surat dan mengambil beberapa perhiasan. Anjali sadar pola hilangnya Fatima sama persis dengan pola hilangnya Krishna. Anjali yakin pelakunya adalah orang yang sama.
Di hotel, Fana dan Chai membicarakan hubungan mereka. Fana meminta kejelasan kepada Chai. Chai mengatakan ia bersedia menikahi Fana asalkan Fana menceraikan Anand dahulu. Pargi terus mencari informasi mengenai penculik Altaf. Pargi pergi ke pom bensin dekat kantor polisi dan melihat rekaman CCTV. Di rekaman CCTV itu terlihat ada mobil biru yang melaju dengan kencang. Pargi curiga dengan mobil biru itu. Pargi akan mencari mobil biru itu. Besok pagi, Thakur dan Mahipal membawa Rajni ke kantor polisi. Devi menginterogasi Rajni terkait Altaf. Di sisi lain, Anand pergi ke rumah ayahnya. Sembari menyetir mobil van-nya, Anand menelepon salah satu kenalan gadisnya bernama Arti. Tak lama kemudian, Anand tiba di rumah sang ayah. Secara sembunyi-sembunyi, Anand pergi ke gudang bawah. Anand melebur beberapa perhiasan miliknya menjadi satu kotak kecil. Setelah itu, Anand pergi ke pelosok desa untuk mengajar anak-anak. Terlihat anak-anak bahagia atas kedatangan Anand. Mereka semua mendapatkan ilmu secara gratis dan juga membaca buku-buku di mobil van Anand. Seusai mengajar, Anand memberikan satu kotak emas kepada seorang pria tua. Pria tua itu lalu memberikan sejumlah uang kepada Anand. Anand lalu pergi ke bank dan menyimpan uang itu menggunakan nama palsu. Kasip menelepon Anjali dan memberitahu bahwa selama beberapa bulan terakhir, nomor Krishna dan nomor Fatima diketahui aktif di beberapa hotel yang berbeda. Anjali langsung mencari Krishna dan Fatima di beberapa hotel itu. Anjali menunjukkan foto Krishna dan Fatima kepada resepsionis hotel-hotel itu. Namun, mereka semua tidak pernah melihat Krishna dan Fatima. Malam hari, Anjali tidak bisa tidur. Anjali pergi ke kantor polisi dan terus memikirkan kasus ini. Pagi hari, Anand menemui kenalan gadis lainnya bernama Lata. Anand mengajak Lata untuk kawin lari. Lata akan mempertimbangkan hal itu. Anand dan Lata lalu kembali pulang. Anjali mendatangi Kasip untuk mencari informasi lanjutan. Hasil analisa Kasip mengatakan nomor Krishna dan nomor Fatima sering menelepon ketika nomor yang sama, yakni nomor seorang wanita bernama Kiran, Minu, dan Gita. Anjali dan para anak buahnya langsung pergi ke rumah Kiran, Minu, dan Gita. Sementara Pargi terus mencari rekaman CCTV di jalan-jalan besar untuk mencari mobil biru. Anjali dan para anak buahnya tiba di rumah Kiran, Minu, dan Gita. Anjali dan para anak buahnya bertanya kepada kedua orang tua Kiran, Minu, dan Gita. Kedua orang tua mereka mengatakan hal yang sama. Anak gadis mereka kawin lari dengan seorang pria dan menghilang. Mereka tidak tahu siapa pria itu. Anak gadis mereka hanya meninggalkan sepucuk surat dan mengambil beberapa perhiasan. Anjali kembali ke kantor polisi dan melakukan analisanya sendiri. Setelah mengumpulkan semua informasi, jumlah korban gadis yang hilang terus bertambah menjadi 8 orang. Korban adalah para gadis miskin yang berasal dari kasta rendah. Dari semua keluarga korban, hanya keluarga Krishna dan keluarga Fatima yang melaporkan hilangnya anak gadis mereka. Dari pola hilangnya para gadis ini, semuanya terbukti sama. Pelakunya menggunakan nomor handphone para korban untuk mencari korban lainnya. Pagi hari, Anjali sarapan bersama ibunya. Setelah itu, Anjali berangkat ke kantor polisi. Devi, Anjali, dan Pargi terus mendiskusikan kasus ini. Anjali mengatakan hasil analisanya kepada Devi. Anjali yakin pelakunya hanya satu orang. Setelah itu, mereka semua menghadap Kapolsek dan menjelaskan hasil analisa mereka. Kapolsek tidak setuju dengan Anjali. Kapolsek tidak yakin jika pelakunya hanya satu orang. Kapolsek menduga pelaku berjumlah banyak. Mereka semua lalu kembali pulang. Di dalam mobil, Devi dan Anjali terus mendiskusikan kasus itu. Anjali tetap bersikukuh pelakunya hanya satu orang. Devi memerintahkan anak buahnya untuk menyebarkan foto para korban yang hilang di seluruh provinsi Rajasthan. Anjali mendapatkan informasi terupdate. Para korban yang hilang bertambah menjadi 16 orang. Kasim juga menemukan banyak nomor handphone baru yang mempunyai pola panggilan yang sama. Sore hari, Devi menjemput anaknya yang bernama Haris. Di sekolah, Devi bertemu dengan Anand. Haris dan Kapis adalah teman sekelas. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya Pargi menemukan mobil biru itu di pinggir jalan sepi.
Pargi lalu memindahkan mobil biru itu ke kantor polisi. Malam hari, Anan diam-diam pergi ke tempat sepi. Anan mengaktifkan nomor SIM card-nya dan menelepon Lata. Setelah mempertimbangkan semuanya, Lata bersedia kawin lari dengan Anan. Di sisi lain, Anjali belum pulang dan terus memikirkan kasus ini. Anjali penasaran siapa pelaku dalam kasus ini. Besok pagi, petugas rumah mayat di kota lain melihat foto Krishna di rumah sakit. Petugas rumah mayat itu langsung menelepon Anjali dan memberitahukan bahwa mayat Krishna ada di rumah mayatnya. Anjali dan Pargi langsung berangkat ke kota itu. Setibanya di rumah mayat, ternyata benar bahwa itu adalah mayat Krishna. Anjali dan Pargi lalu membawa mayat Krishna ke rumah Murli. Murli menangis sejadi-jadinya. Anjali dan Pargi menemui Devi dan mendiskusikan hasil otopsi Krishna. Laporan otopsi Krishna mengatakan Krishna tewas akibat racun sianida. Krishna ditemukan tewas menggunakan baju pengantin di WC umum. WC umum itu terkunci dari dalam. Krishna juga terbukti melakukan enak-enak sebelum tewas. Masyarakat sekitar tidak ada yang mengenali tubuh Krishna. Kepolisian menyimpulkan ini adalah kasus bundi. Kepolisian lalu menutup kasus ini. Anjali berpikir jika Krishna bundi karena sianida, lalu dari mana Krishna bisa mendapatkan racun itu? Karena tidak semua orang bisa mendapatkan racun itu. Siang hari di kantor polisi, Pargi menyerahkan mobil biru itu kepada pemiliknya. Sebelum diserahkan, tim forensik akan memeriksa mobil biru itu terlebih dahulu. Di sisi lain, Kasim memberitahu Anjali ada satu nomor SIM card atas nama Sindura yang terdeteksi aktif beberapa hari yang lalu. Alamat Sindura berada di kota Jaipur. Anjali langsung menelepon nomor Sindura. Anjali sedikit terkejut karena yang menerima telepon itu adalah Sindura sendiri. Sindura sudah menikah dan mempunyai anak. Anjali bertanya mengenai beberapa gadis yang menghilang. Sindura terlihat ketakutan dan diam saja. Anjali curiga Sindura menyembunyikan sesuatu. Anjali menutup teleponnya dan pergi ke Jaipur untuk menemui Sindura. Anan sedang bersiap-siap pergi ke pelosok desa untuk mengajar anak-anak. Anan merapikan buku-bukunya yang ada di mobil van terlebih dahulu. Vana membawakan bekal makan siang untuk Anan. Kapis datang dan mengambil satu handphone Anan tanpa sepengetahuan Anan. Setelah itu, Anan berangkat mengajar. Di tengah perjalanan, Anan menelepon Lata dan memberitahu Lata ia sudah membooking satu kamar hotel di pusat kota. Anan mengajak Lata untuk menginap di sana sebelum menikah besok paginya. Setelah itu, Anan menutup teleponnya dan menggantinya dengan nomor SIM card yang lain. Anan lalu menelepon Arti dan terus merayu Arti. Di sisi lain, Anjali dan timnya tiba di kota Jaipur. Anjali mendatangi apartemen Sindura dan mengobrol dengan Sindura. Anjali bertanya kepada Sindura, mengapa beberapa bulan lalu nomor Sindura sering menelepon nomor seorang wanita bernama Sadia. Anjali bertanya, siapa Sadia? Ada hubungan apa antara Sindura dan Sadia? Sindura panik dan tidak bisa menjawab. Sindura hanya mengatakan dahulu ia pernah tinggal di sebuah penginapan. Nomor SIM card Sindura sering dipakai oleh teman-temannya di penginapan. Sindura lalu menutup pintunya karena ia harus memberikan ASI untuk anaknya. Anjali lalu kembali ke kantor polisi. Anjali semakin yakin Sindura menyembunyikan sesuatu. Anjali kembali ke kantor polisi dan membicarakan hal ini kepada Devi dan Pargi. Malam hari, Anan diam-diam pergi keluar kota menggunakan mobil sedannya. Anan melakukan check-in di hotel menggunakan KTP palsu. Setibanya di kamar hotel, Anan mandi dan berpakaian rapi. Tak lama kemudian, Lata datang ke kamar hotel. Anan menyambut Lata dengan memberikan bunga. Anan juga memfoto Lata. Setelah itu, Anan dan Lata melakukan enak-enak. Besok pagi, Anan kembali pulang ke rumahnya. Polisi di luar kota menemukan mayat seorang gadis tak dikenal di WC umum. Wanita itu tidak lain adalah Lata. Lata lalu dibawa ke kantor polisi Anjali. Setibanya di rumah, Vana mengajak Anan mengobrol empat mata. Vana meminta maaf kepada Anan karena sudah berselingkuh dengan Jai. Vana ingin bercerai dengan Anan secara baik-baik. Vana ingin memulai hidup barunya dengan Jai. Anan berpura-pura tidak tahu tentang perselingkuhan itu. Anan memaafkan semua kesalahan Vana. Anan tidak mau bercerai dengan Vana. Anan memohon kepada Vana agar tidak meninggalkan dirinya.
Anan bersimpuh dan menangis di hadapan Vana. Vana pun terdiam membisu. Anjali, Devi, dan Pargi mendapatkan informasi dari kantor polisi di kota lain bahwa beberapa bulan lalu seorang gadis ditemukan tewas di WC umum menggunakan baju pengantin. WC umum itu terkunci dari dalam. Gadis itu tewas karena racun cyanida. Sebelum ditemukan tewas, gadis itu terbukti melakukan enak-enak. Beberapa minggu setelah gadis itu ditemukan, seorang ayah dan ibu mengklaim bahwa gadis itu adalah anak mereka yang bernama Gudia. Gudia juga meninggalkan sepucuk surat dan mengambil beberapa perhiasan. Devi memerintahkan Anjali dan Pargi untuk memeriksa berkas-berkas beberapa tahun lalu mengenai kasus gadis yang hilang. Setelah diperiksa, ternyata gadis yang hilang berjumlah 27 orang. Karena pola tewasnya para korban itu sama, Anjali semakin yakin pelakunya hanya satu orang. Anjali berasumsi para gadis-gadis yang hilang itu sudah meninggal dunia. Malam hari, Anjali meluapkan amarahnya kepada pelaku dengan berlatih bela diri sendirian. Besok pagi, media terus mendesak kepolisian agar segera menemukan pelakunya. Devi, Anjali, dan Pargi menjelaskan analisanya kepada Kapolsek. Kapolsek tidak setuju dengan Anjali yang mengatakan pelakunya hanya satu orang. Kapolsek menduga ini adalah ulah di balik geng yang terdiri dari banyak orang. Kapolsek lalu melakukan konversi pers dan mengatakan kepada media bahwa jumlah gadis yang hilang berjumlah 27 orang dan para pelaku adalah sebuah geng. गैंग है जिसके सदस्य Anjali pergi menemui seorang profesor bernama Ansari dan memberikan berkas-berkas kasus itu. Profesor melihat di berkas-berkas itu, mayoritas para korban ditemukan di hari weekend. Artinya pelaku bekerja di hari Senin sampai Jumat. Profesor juga mengimbau Anjali untuk mencari tahu tentang cyanida yang digunakan pelaku. Profesor menyimpulkan pelakunya adalah seorang psikopat. पैसिव अग्रेसिव टाइप का आदमी है सोने की कारीगरी में Setelah itu, Anjali kembali ke kantor polisi. Anjali baru saja mendapatkan informasi bahwa seorang ayah dan ibu melaporkan anak gadisnya yang bernama Lata telah menghilang. Kedua orang tua Lata hanya menemukan sepucuk surat yang menunjukkan bahwa Lata kawin lari. Anjali langsung menemui kedua orang tua Lata. Kedua orang tua Lata menunjukkan foto Lata kepada Anjali. Ternyata foto itu cocok dengan korban yang ditemukan di WC umum beberapa hari yang lalu. Anjali memerintahkan kedua orang tua Lata mendatangi rumah mayat untuk mengidentifikasi mayat Lata. Malam hari, Anan memodifikasi hair dryer versi dirinya sendiri. Setelah dibuat, Anan menyelinap masuk ke dalam hotel Vana dan meletakkan hair dryer itu di dalam kamar mandi. Di saat yang bersamaan, Jay sedang berenang. Selesai berenang, Jay berganti baju di kamar mandi. Jay akan mengeringkan rambutnya dahulu. Jay menyalakan hair dryer itu dan tersengat listrik. Anan pun puas karena telah membunuh Jay. Beberapa menit kemudian, Pargi datang ke hotel dan melakukan olah TKP. Pargi menganggap sengatan listrik yang menewaskan Jay adalah kecelakaan biasa. Namun petugas kebersihan hotel memberitahukan Pargi bahwa hair dryer yang dipegang oleh Jay itu bukanlah hair dryer milik hotel. Pargi kaget mendengar hal itu. Tak lama kemudian, teman-teman kerja Vana memberitahu mengenai berita kematian Jay. Vana sedih dan menangis. Anan berpura-pura ikut bersedih dan menenangkan Vana. Besok pagi, Anan pergi ke warnet dan melakukan video Skype dengan Fatma. Anan curhat masalah kehidupan yang ia alami kepada Fatma. Namun, Anan mengganti semua nama-nama orang yang ada di dalam kehidupannya. Sorry, Richard. Di sisi lain, Kapis dan teman-temannya sedang bermain di sekolah. Secara tak sengaja, Kapis menjatuhkan handphone Anan. Teman-teman Kapis lalu merebut handphone itu dan menyalakan handphone itu. Seketika itu, Kasim melihat salah satu nomor SIM card yang ia pantau aktif kembali. Kasim memberitahukan hal ini kepada Anjali. Devi, Anjali, dan Pargi langsung berangkat ke lokasi. Devi kaget karena lokasinya ada di sekolah Haris. Kepolisian menelusuri seluruh gedung sekolah. Secara tak sengaja, Anjali melihat murid-murid berkumpul sembari memegang handphone. Ternyata nomor SIM card di handphone itulah yang dicari. Kepolisian langsung menyita handphone itu. Kepolisian bertanya kepada murid-murid, itu handphone milik siapa? Murid-murid menjawab, itu adalah handphone Kapis.
Anjali dan Devi langsung bertanya kepada Kapis. Kapis menjawab, itu adalah handphone ayahnya yang ia curi di mobil van ayahnya. Devi kenal dengan ayah Kapis yang tidak lain adalah Anan. Kepolisian lalu memanggil Anan dan menginterogasi Anan di kantor polisi. Anjali bertanya mengenai handphone itu. Anan menjawab, handphone itu ia temukan di pelosok desa ketika ia mengajar. Anjali tidak percaya dengan omongan Anan. Insting Anjali mengatakan Anan adalah pelakunya. Anan dengan jujur memberitahu polisi ia juga mempunyai beberapa handphone lain di mobil van-nya. Kepolisian lalu memeriksa mobil van Anan. Anjali menemukan beberapa handphone Anan yang tidak ada nomor SIM card-nya. Anjali menyita handphone itu. Dalam hati Anan jengkel kepada dirinya sendiri karena tadi malam ia lupa mencabut nomor SIM card dari handphone yang diambil Kapis. Karena tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan, kepolisian lalu kembali ke kantor polisi. Fana bertanya kepada Anan, mengapa kepolisian memeriksa mobil van-nya. Anan menjawab, kepolisian sedang menangani kasus pencurian handphone. Fana pun patuh dan percaya saja. Anan kemudian memperingati Kapis agar tidak mengambil barang-barang di mobil van-nya tanpa izin. Malam hari, Anan membeli 2 nomor SIM card baru menggunakan KTP palsu. Anan lalu menelepon Arti dan menyuruh Arti untuk membuang nomor SIM card-nya. Anan mengatakan jika nanti polisi mendatangi Arti dan bertanya mengenai nomor SIM card Arti, Anan memberitakan Arti agar tidak memberitahu apapun kepada polisi. Anan juga sudah mengirim nomor SIM card baru ke alamat rumah Arti. Arti pun tidak banyak bertanya kepada Anan. Setelah itu, Anan kembali pulang. Setibanya di rumah, Anan menggoda Fana dan melakukan enak-enak. Anjali menunjukkan video interogasi Anan kepada profesor. Dari pendapat profesor mengenai bahasa tubuh Anan adalah pelakunya. Profesor mendesak Anjali agar segera mencari bukti-bukti kuat bahwa Anan adalah pelakunya. Profesor juga menyarankan Anjali untuk mau memeriksa ulang mobil van Anan. Profesor juga mengingatkan Anjali untuk menelusuri lebih lanjut mengenai sianida. Anjali lalu pulang ke rumah. Anjali mencari tahu lebih dalam mengenai sosial media Anan. Di sana, Anjali melihat foto Anan, Fana, dan Kapis. Karena Anjali masih penasaran dengan mobil van Anan, Anjali diam-diam pergi ke rumah Anan. Anjali menyelinap masuk ke dalam mobil van Anan. Anjali lalu mau memeriksa lebih detail mobil van Anan. Ketika Anjali ingin memeriksa celah sempit, tiba-tiba Anan datang dan mengunci pintu mobil van-nya. Anjali terkurung di dalam mobil van Anan. Anan melaju dengan kencang dan pergi ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, Anan membuka kunci mobil van-nya. Anjali lalu meloncat dan memukul Anan. Namun Anjali kaget karena ternyata ia berada di kantor polisi. Devi dan para polisi lain melihat hal itu. Anan mengatakan kepada Devi, Anjali telah menerobos masuk dan menggeledah mobil van-nya tanpa surat izin. Anan akan membawa masalah ini ke pengadilan. Devi berusaha menenangkan Anan. Devi mengajak Anan masuk ke dalam kantor polisi dan mengobrol berdua. Devi melobi Anan agar Anan tidak membawa masalah ini ke pengadilan. Akhirnya, Anan setuju. Anan memaafkan Anjali dan tidak akan membawa masalah ini ke pengadilan. Anan lalu kembali pulang. Devi memanggil Anjali ke ruangannya. Devi memarahi Anjali karena menerobos masuk ke rumah Anan tanpa surat izin. Anjali meminta maaf kepada Devi. Devi lalu merintahkan Anjali kembali pulang. Pargi kasihan melihat Anjali dimarahi Devi. Pargi lalu mengantar Anjali pulang ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, Rajni mengambil banyak uang dari loker ayahnya. Rajni lalu keluar dari rumahnya dan kabur melarikan diri. Pagi hari, Anan mengajar di sekolah seperti biasa. Setelah mengajar, Anan kembali pulang. Sebelum pulang, Anan mengambil semua nomor SIM card, foto-foto koleksinya, dan juga racun sianida yang ia simpan di dalam lokernya. Setelah itu, Anan pergi keluar kota. Di sisi lain, Thakur mendatangi kantor polisi dan melaporkan bahwa Rajni mengambil uangnya. Thakur akan menggugat Rajni atas kasus pencurian. Setelah Rajni ditangkap dan dipenjara nanti, Thakur akan menyuruh narapidana untuk membunuh Rajni. Thakur terlihat marah besar kepada Rajni yang sudah merusak kehormatan keluarganya. Siang hari, Anjali mendatangi kantor pemerintah setempat. Anjali bertanya mengenai penjualan sianida.
Anjali meminta list siapa saja yang mempunyai lisensi khusus dan surat izin untuk menjual sianida. Anjali kembali ke kantor polisi dan terus mendiskusikan kasus ini dengan Devi dan Pargi. Anjali mengatakan beberapa dari para korban ditemukan tewas di hari kerja. Kita harus memeriksa kapan saja Anan mengajukan cuti di sekolahnya. Kita juga harus memeriksa lokasi handphone Anan di hari beberapa gadis itu ditemukan tewas. Jika tanggal Anan mengajukan cuti adalah H-1 di hari para korban ditemukan, dan jika lokasi GPS nomor handphone Anan tidak berada di lokasi korban ditemukan, maka Anan adalah pelakunya. Devi dan Pargi setuju dengan analisa Anjali. Di saat yang bersamaan, Sindura melihat berita di televisi yang menyatakan ada 27 orang gadis yang menghilang. Sindura semakin ketakutan mendengar berita itu. Sindura sedang menyembunyikan sesuatu. Sindura lalu pergi ke kamar mandi dan melakukan bundi. Sore hari, Anan tiba di luar kota. Anan pergi ke tempat sepi dan membakar semua foto-foto koleksinya, nomor-nomor SIM card, dan sianida yang selama ini ia simpan. Anan ingin menghilangkan jejak.